pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, baru saja membuat sebuah pengumuman penting. Ia resmi mengumumkan daftar pemain timnas Indonesia yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di jeda internasional Maret 2025 ini. Seperti yang sudah diketahui, timnas Indonesia saat ini lagi berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bulan Maret ini, skuad Garuda akan berhadapan dengan timnas Australia dan juga timnas Bahrain di matchday ke-7 dan ke-8. Patrick Kluivert ditarget untuk meraih poin di 2 pertandingan ini. Itulah mengapa ia akan memanggil pemain-pemain terbaik untuk turnamen ini. Beberapa saat yang lalu, PSSI resmi mengumumkan skuad sementara untuk 2 pertandingan ini. Dalam pengumuman skuad sementara timnas Indonesia ini, Patrick Kluivert memanggil cukup banyak pemain yang tampil di BRI Liga 1. Yang menarik dari daftar skuad, sementara timnas Indonesia ini adalah Kevin Dix tetap dipanggil oleh Kluivert. Bek FC Copenhagen itu baru-baru ini mengalami cedera di laga kontra Chelsea. Namun ia dikabarkan berupaya agar pulih tepat waktu sebelum laga ini dimulai. Sementara Kluivert secara mengejutkan mencoret Asnawi Mangkualam dari daftar pemain timnas Indonesia di ajang ini. Setelah menjalani proses naturalisasi yang cukup panjang, Ole Romeni akhirnya mendapatkan panggilan untuk kali pertama ke timnas Indonesia. Striker berusia 24 tahun itu masuk ke skuad sementara tim Garuda yang akan berlaga dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret ini. Ole Romeni pun antusias dengan pemanggilan itu. Bahkan, pemain milik Oxford United itu sangat antusias dalam menyambut laga debutnya bersama timnas Indonesia. Jika melihat kondisi terkini Ole Romeni, sangat mungkin ia langsung mendapatkan debut saat timnas Indonesia bermain di kandang Australia. Saya benar-benar menantikannya, ungkap Ole Romeni kepada ESPN. Ole Romeni sempat berkunjung ke Jakarta, November 2024. Saat itu ia memulai proses awal naturalisasinya untuk menjadi WNI. Ole Romeni langsung terkesan dengan Indonesia sejak saat itu, terutama tentang bagaimana besarnya perhatian yang ditunjukkan masyarakat terhadap sepak bola. Terakhir kali saya ke sana, kesan yang saya dapatkan sungguh tidak normal. Seberapa besar sepak bola hidup di sana. Saya sungguh menantikannya, jelasnya. Penunjukan Patrick Kluivert gabung timnas Indonesia oleh PSSI buat media Inggris geram. Karena legenda sepak bola Belanda ini selain menjadi pelatih ternyata jadi magnet pemain keturunan Indonesia. Karena dikabarkan PSSI ingin gaet Ian Maatsen dan Pascal Struijk melalui Patrick Kluivert dalam melobinya. Sosok Patrick dapat diandalkan dalam membantu PSSI meraih pemain grade A. Saat Patrick Kluivert bergabung, media Inggris begitu gencar menyorotinya dikarenakan pelatih anyar timnas Indonesia ini bisa menjadi agen untuk melobi pemain keturunan. Dan saat ini target utama Patrick Kluivert adalah menggait pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Liga Inggris Championship. Ada 2 nama yang sedang difokuskan, seperti Ian Maatsen dan Pascal Struijk. 2 sosok tersebut merupakan pemain berkualitas yang berkarir di Liga Inggris, sempat didekatkan oleh PSSI namun sulit. Sehingga saat ini Patrick Kluivert ditugaskan PSSI untuk membantu gaet Ian Maatsen dan Pascal Struijk agar bergabung dengan timnas Indonesia dan segera dinaturalisasi. Bahkan saat ini tim scouting PSSI sedang berada di Inggris, yang dimana negara tempat Maatsen dan Struijk berkarir. Saat ini PSSI serius untuk gaet mereka berdua gabung Indonesia. Karena Ian Maatsen yang merupakan pemain keturunan Indonesia yang berposisi sebagai wingback sangat dibutuhkan dalam kedalaman skuad Garuda Indonesia. Dan adanya Maatsen bisa gabung skuad Garuda Indonesia sangat dinantikan oleh fans Garuda. Karena pemain Aston Villa ini tentunya akan berguna untuk Indonesia konsisten mencetak gol. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA mempertimbangkan menambah jumlah negara peserta Piala Dunia 2030. Mengutip dari The Guardian, Dewan FIFA menggelar rapat pada Rabu, 5 Maret 2025. Dalam rapat tersebut, Presiden Federasi Sepak Bola Uruguay, Ignacio Alonso melempar ide agar Piala Dunia 2030 diikuti 64 negara.
Jika FIFA mengesahkan permintaan di atas, itu berarti jumlah negara yang ikut serta bertambah 2 kali lipat ketimbang edisi 2022. Dari Piala Dunia 1998 hingga 2022, ajang 4 tahunan itu diikuti 32 negara. Untuk Piala Dunia 2026, jumlah kontestan pun bertambah 16 tim dari 32 menjadi 48 negara. Kuota wakil Asia pun bertambah dari yang awalnya 4 menjadi 8 negara yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Berhubung jumlah negara bertambah 16 tim lagi di Piala Dunia 2030, otomatis kuota Asia pun bertambah. Alhasil, peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2030 semakin terbuka, mengingat ada 12 negara Asia yang diprediksi diizinkan lolos otomatis ke putaran final. Dengan materi pemain yang sekarang, plus bantuan dari pemain-pemain tambahan nantinya, skuad Garuda diprediksi melaju mulus ke Piala Dunia 2030. VRD Druif bantah punya darah Malaysia. Alhasil, Harimau Malaya mesti gigit jari. FA Malaysia atau PSSI-nya Malaysia berencana mengikuti jejak Indonesia dengan menaturalisasi pemain-pemain keturunan. Mereka tampak iri melihat prestasi timnas Indonesia belakangan. Alhasil, FAM bergerak mencari pemain-pemain keturunan yang potensial memperkuat timnas Malaysia. Salah satunya adalah Ferdi Druif. Menurut kabar yang beredar, sang pesepak bola memiliki darah Malaysia dari kakek atau neneknya. Namun, Druif langsung membantah dengan tegas. Tidak ada darah Malaysia. Segala sesuatunya berubah agak aneh, saya harus jujur. Beberapa akun Instagram baru saja mengarangnya. Dia mengatakan nenek saya ada keturunan Malaysia, urai Druijev. Druaev bukanlah nama pertama yang menolak punya darah keturunan Malaysia. Sebelumnya sudah ada nama Josh Brownhill dan Mats Deijel. Ternyata tidak punya darah keturunan Malaysia hingga garis kakek atau nenek. Yang lahir di Semenanjung Malaya adalah buyutnya sehingga tak sesuai aturan FIFA. Nama Ian Maatsen Santer akan dinaturalisasi setelah Patrick Kluivert latih timnas Indonesia. Pemain yang berposisi di bek kiri ini memiliki harga pasar 556,21 miliar. Ian tercatat pernah membela timnas U21 Belanda. Namun, adanya deretan pelatih seperti Kluivert bakal jadikan Ian Maatsen yang tercampakkan di skuad timnas Belanda senior. Ia kini berpeluang membela tanah leluhurnya, timnas Indonesia. Sebagai informasi, Ian Maatsen memiliki darah Indonesia yang berasal dari Jawa. Pemain kelahiran 2002 itu disebut-sebut memiliki darah Indonesia dari ibunya. Pemain asal Belanda memiliki jam terbang karir yang cukup mumpuni. Terbukti, Ian Maatsen pernah mencicipi hawa 2 klub raksasa di Eropa, yakni Borussia Dortmund dan Chelsea, di mana hal tersebut memberi keuntungan bagi timnas Indonesia apabila berhasil menaturalisasi Ian Maatsen. Sebagai fullback kiri, Ian Maatsen juga dikenal dalam kemampuannya mengambil keputusan antara memberikan crossing atau shooting. Ia juga mampu menempatkan kondisi antara melakukan serangan maupun bertahan.